sedang persiapan untuk melakukan pemusnahan terhadap sejumlah barang bukti narkoba. 103,3 Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan telah melakukan pemusnahan barang bukti dari perkara tindak pidana umum dan khusus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika jenis sabu-sabu, pil ekstansi, batangan rokok, dan barang bukti lainnya. Bertempat di halaman Kejari Pamekasan, Rabu tadi. Kepala Kejari Pamekasan, Tengku Rahmansyah mengatakan, pemusnahan barang bukti ini agar penanganan perkara cepat tuntas, karena memang eksekusi ini bukan hanya terhadap orangnya, tapi juga barang bukti yang harus cepat dimusnahkan. Memang sejak bulan Oktober 2019 hingga bulan Januari kemarin, sebanyak 47 perkara yang sudah dikumpulkan. Dan berdasarkan barang bukti yang sudah dimusnahkan, yakni narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 73,728 ton dan 49,5 butir ekstansi. Sementara untuk tindak pidana khusus yang perkaranya berasal dari bea cukai, tersangka dengan inisial SHL dengan barang bukti yakni barang kena cukai tembakau berupa batangan rokok jenis sigaret kretek dan mesin merek YS Promilt sebanyak 25 karton. Dalam rangka acara pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Sebagaimana yang telah disaksikan tadi, acara hari ini juga dihadiri oleh dinas terkait, baik dari Bea Cukai, Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Dalam hal ini dari Satuan Narkoba ya, Narkoba. Adapun jumlah barang bukti perkara tindak pidana umum itu ada 47 perkara. Jumlah barang buktinya 73,728 gram sabu, 40,5 butir ekstasi. Ini perkara dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Januari 2020 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian untuk perkara tindak pidana khusus, ini penyidiknya dari Bea Cukai atas nama terpidana alias jumlah barang buktinya 440.000 batang rokok atau jumlahnya 25 karton yang disaksikan di ujung batangan. Ini sisa dari barang bukti yang dimusnahkan beberapa waktu yang lalu yang disisihkan di Bea Cukai. Itulah yang dapat saya sampaikan barangkali. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Pak, harapannya apa, Pak? Iya, ini rangkaian hari ini yang pertama kami melaksanakan tugas supaya eksekusi dari penanganan perkara ini tuntas. Karena perkara nggak tuntas kalau nggak dieksekusi. Eksekusi bukan hanya terhadap orangnya yang dipenjarakan, tetapi harus barang buktinya juga dituntaskan. Dalam hal ini putusan pengadilannya dimusnahkan. Kita musnahkanlah hari ini. Harapan saya begini, kalau dari narkoba tadi bisa disaksikan dari jumlahnya. Ini pun yang disisihkan. Terhadap perkara narkoba di wilayah hukum Kejari Pamekasan ini, Kabupaten Pamekasan ini dari bulan Oktober tadi sampai dengan Januari terlihat bahwa hampir 70% perkara narkoba yang kita terima. Artinya masih banyak, tapi pengguna. Ini menjadi satu pemikiran juga kita, dan harus ada
gerakan bersama untuk kita lawan, termasuk media betul-betul. Kalau hanya para penegak hukum nggak selesai. Kasihan generasi muda yang menjadi pemakai di sini dari perkara yang kita musnahkan ini aja sudah 60% adalah usia yang produktif. Usia yang produktif. Khawatir saya 5-10 tahun ke depan mau jadi apa ini Pamekasan dan Indonesia. Ini harapan saya nih. Pak, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa trennya Pak untuk pelanggaran yang dihitung hari ini? Sama, nggak berkurang. Saya takut jaringannya ini, saya katakan jaringannya ini akan bermain lagi untuk menambah lagi. Pak, tadi kok ada kata kalimat disisihkan, maksudnya apa? Iya, yang barang bukti. Jadi jumlah barang buktinya ada yang Pemusnahannya besar, ya kan? Ada yang disisihkan untuk persidangan. Sampelnya, inilah barang bukti. Tadi yang hasil dari sampel semua ini, putusan pengadilannya dimusnahkan. Makanya kita musnahkan, Pak. Oke, Pak, untuk kerugiannya dengan pelanggaran itu seperti biaya cukai tadi sampai berapa nilainya Pak? Iya, kalau untuk perkara rokok ya, rokok ini jumlah kerugian ya. Kerugian negara. Sebentar saya tanyakan langsung ya. Kasih Pitsus. Bunyi putusannya gimana? Bunyi putusannya Untuk yang rokok? ya rokok, jadi di situ itu kan ada 2 tersangka yang bunyinya pada intinya tanpa hak dan izin dia sudah memproduksi barang yang kena cukai berupa rokok itu. Nah, berupa rokok ya, karena itu kena cukai karena tidak ada izin pada saat dia setelah memproduksi keluar dari gudang dilakukan penangkapan. Itu dilakukan oleh saudara Nelly, salah satu rokok gudang Mangga. Jadi oknum di situ yang swasta namanya Syahrul itu tadi. Pak, kenapa tidak ada izin sebenarnya? Kenapa nggak ada upaya pembinaan sehingga Undang-undang sudah menyatakan tanpa hak di situ. Jadi tidak ada pembinaan. Ya, karena sudah masuk di situ karena dia tanpa izin, ya, tanpa izin merek itu, ya, dia sudah memproduksi sehingga negara dirugikan adanya pemasukan cukai. ada nilai berapa? Cukai yang masuk ke negara berapa, Pak? Kerugiannya Itu 193 sekian karena denda minimalnya ada 2 kali daripada itu sekitar kurang lebih 300 dikenakan. Juta. Ya, sesuai dengan nilai cukainya. Nilai cukainya 300 juta. Ya. Lebih ya. Berapa dihukum 1 tahun ya? Dihukum 1 tahun, pidana penjara itu pidana pokok dengan tambahan pidana denda itu tadi 300 sekian. Kalau tidak dibayar dalam waktu 1 bulan kita bisa melakukan penyitaan aset terpidana. Kabarnya sudah ada yang disita kan Pak? Ya, Kabarnya ada yang sudah disita. dari penyidikan belum. Ya, ini beda dengan Undang-Undang 371 yang sampai bisa di ini, tapi karena ini hanya merupakan denda berarti harta yang dimiliki pelaku, tidak sampai ke Peralatan. keluarga. Ya, kalau tidak bisa membayar maka diganti pidana kurungan 1 bulan. Oke. Ya, Khusus baik. tadi mengenai pembinaan. Barangkali ini perlu sinergitas nanti. Dunia usaha juga harus berkembang, hukum juga harus ditegakkan. Nanti kita arahkan bagaimana tingkat kesadaran masyarakatnya. Ya, kita harap nanti Pemda bisa bersama-sama dengan penyidik dan aparat penegak hukum duduk bersama. Ya. Siap. Oke, makasih ya. Baik. Terima kasih semuanya. Ya. Sukses. Ya, Terima kasih. demikian ini sampai yang disampaikan tadi oleh Kajari Pamekasan dan seperti yang disampaikan pemusnahan masih berlangsung. Sekarang beberapa barang bukti yang sebagian sudah dimusnahkan. Demikian kembali ke studio. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.